Yang pertama yang harus kita lakukan selain setelah karantina ayamnya, atau mungkin dijual panen ya habis, atau mungkin kandang kita baru terserang penyakit, sebaiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Balik lagi di channel kita Bakal Peternak. Terima kasih buat sampean yang sudah klik video ini. Semoga berlanjut subscribe dan jangan lupa like dan share ke rekan peternak yang lain, agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Baiklah bosku, ini kebetulan sore-sore kita baru selesai karantina kandang ya. Jadi ini sudah masa peralihan dari musim hujan beberapa bulan kemarin ya, kurang lebih 3 bulan ya, kita diguyur pancaroba. Hanya di akhir tahun saja sempat kemarin full musim hujan sampai bulan Januari, dan selebihnya pancaroba. Dan alhamdulillah sih kandang kita aman, dan kemarin kita sudah ada pengurangan isi kandang, jadi penghuninya agak sepi bos. Tapi di dalam itu yang kandang koloni masih full. Di sini ada 3 indukan 1 pacek, kemudian 3 indukan 1 pacek, 2 ya, jadi 3 6 tambah 4 kurang lebih 14 ekor indukan dan paceknya ya. Dan ini untuk mengisi kandang kita berikutnya nanti dengan kita mencetak DOC ya. Alhamdulillah sudah mulai masa bertelur dan di dalam sudah ditetaskan. Yang baiklah bosku, masih seperti biasa dengan saya di sini, Seo Baper. Dan untuk sore ini kita ditemani sama bocil nih, ditemani bocil El Toro ya. Di sini kita akan membahas tentang apa yang harus kita lakukan ketika terjadi perubahan cuaca, kemudian biasanya di masa peralihan ya, entah itu habis panen atau mungkin kandang mau kita sterilisasi. Nah kemarin tuh sempat ada yang bertanya, gimana sih bang sterilisasi kandang itu? Oke, jadi yang pertama, pada saat kita mau melakukan sterilisasi kandang, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah karantina dulu ayam-ayamnya. Nah kalau saya kemarin sebagian sudah saya pindah ke kandang yang satu, dan ini sebagian bos tinggal ayam-ayam pembesaran. Ini nggak apa-apa, biar aja. Sementara indukannya saya masukkan ke kandang koloni masing-masing ya. Jadi yang saya karantina itu, yang saya sterilisasi itu adalah di bagian sini dan di kandang pembesaran ini. Dan yang pertama yang harus kita lakukan selain setelah karantina ayamnya, atau mungkin dijual panen ya habis, atau mungkin kandang kita baru terserang penyakit, sebaiknya yang sehat dikarantina dulu. Kemudian yang kedua adalah bersihkan lantai kandang, karena biasanya lantai kandang itu adalah media, karena kotorannya di situ, feses ya, kemudian kelembaban juga biasanya di situ tempat bersarangnya penyakit bakteri dan penyakit. Jadi itu yang harus dilakukan bos. Nah kemarin itu kan di video-video sebelumnya kan sempat tuh ada kubangan di situ, kubangan situ. Nah itu yang harus kita bersihkan. Pastikan bahwa tidak ada tempat yang menggenang air. Kemudian kalau dia lantai tanah ya, kalau dia cor-coran atau mungkin menggunakan liter, silahkan liternya diganti atau dilakukan penjemuran. Selanjutnya yang harus kita lakukan yang ketiga adalah siram atau semprot dengan deterjen ya, tentunya sampai tahu lah ya, nggak usah kita sebutin merek. Siram dengan deterjen. Kalau untuk kandang-kandang seperti ini ya, disikat, kalau mau disikat ya pakai ini aja, sekedarnya aja, kemudian disiram atau disemprot dengan deterjen. Kemudian setelah 1 hari ya, yang selanjutnya yang keempat ya, yang keempatnya apa, yang kelima, lakukan penyemprotan cuka ya, lakukan penyemprotan cuka. Takarannya seperti biasa, 1 botol kecil untuk 2 liter air. Semprot aja semua bos, semua bagian kandang termasuk perlengkapan kandang, tempat minum, tempat makan, semua semprot. Kemudian selanjutnya lagi setelah 3 hari ini semprot cuka ya. 3 hari berikutnya semprot dengan pemutih pakaian, saya nggak usah sebutkan merek. Nah kemarin tuh gini, apakah harus merek Backlin? Tidak harus bos.
Yang penting pemutih pakaian ya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau sudah sampean lakukan, tentunya tidak lupa sampean lakukan Toro. Minggir. Tidak lupa sampean harus lakukan ini. Fumigasi pengasapan setiap jam 9 pagi dan jam 6 sore. Durasi minimalnya 2 jam. Kalau udah segitu itu udah lama tuh bos, sekitar 2 jaman dapat tuh. Paling nanti kalau mau pulang saya tambahin dikit lagi. Nanti kalau untuk detailnya mengenai bahan, kegunaan, fungsinya apa, tujuannya apa, itu nantilah di video berikutnya, karena ini banyak juga yang nanya soal ini. Padahal hampir di setiap video bakal peternak saya selalu membahas tentang itu, walaupun sekilas-sekilas saja, tidak mendetail. Untuk detailnya nanti ya. Jadi kalau udah kandang bersih begini, udah steril, kan enak bos. Ayamnya sehat, senang, terjamin, jauh dari penyakit, dan yang pasti kalau sudah ayamnya sehat-sehat, peternaknya juga pasti senang ya. Ini kandang koloni, dan ini mungkin sedikit saya renovasi nanti ke depan ya. Ini akan saya ganti dengan jala biar tidak terlalu gelap di dalam. Depan-depannya ini akan saya ganti dengan jaring kawat ya, biar agak sedikit terbuka. Oke, mungkin itu saja dulu bos ya. Ini udah sore sekali, udah menjelang maghrib, dan saya juga harus balik. Kita baru selesai benar-benar kandang. Jadi pastikan kandang sampean itu per waktu, per periode setelah panen, atau memang dirasa perlu untuk melakukan sterilisasi, lakukan sterilisasi sebelum terlambat, karena pada prinsipnya mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Oke, itu saja dulu video dari Bakal Peternak kali ini. Semoga video-video Bakal Peternak dapat terus bisa memberikan motivasi, inspirasi untuk sampean bisa terus beternak skala rumahan mandiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak.